Sobat Utidar, selamat datang kembali di podcast Sarang Utidar. Ngobrol santai bareng Utidar bersama saya, Dewi Puji Lestari, yang bakal nemenin kalian semua di ngobrol santai kali ini. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat istimewa tentunya, yaitu tentang komik. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang dosen Utidar, yaitu Bapak Daniel. Mungkin Pak Daniel bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Daniel Fahmi Rizal. Biasa dipanggil Daniel sama teman-teman. Sehari-hari mengajar di FKIP Untidar, prodinya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Gitu. Baik Pak Daniel, langsung saja nih Pak, apa sih Pak yang menjadi inspirasi Pak Daniel menyusun komik Kodrat ini tuh? Oke, jadi sebelumnya flashback sedikit ya. Jadi sebelumnya saya memang karirnya sebagai komikus sebelum jadi dosen, sebelum mengajar. Jadi dosen biar ijazahnya kepake ya, makanya jadi dosen. Nah terus karena memang profesi sebelumnya jadi komikus, circle atau pertemanannya juga sampai sekarang masih jalan pertemanan komikusnya, dan masih aktif bikin komik juga sesekali. Cuman sesekali nggak full time kayak dulu. Kalau dulu memang full time karena memang profesi utamanya di situ. Nah, kebetulan ini ada project yang saya ditawari untuk ikut serta. Ikut serta karena background story-nya project ini, alias komik Kodrat ini, itu cocok sekali dengan latar belakang saya. Project ini eksekutif produsernya itu CEO studio tempat saya kerja dulu gitu. Jadi memang kami berteman, saya mengenal beliau, dan ketika film Kodrat ini mau dibuat sequelnya, akhirnya saya ditawari untuk bikin project ini. Ya, saya terima saja karena memang pertama memang saya suka filmnya, dan yang kedua memang itu tadi yang saya sampaikan di awal, backgroundnya memang sama dengan saya gitu, sehingga saya menerima ini project komik ini, dan jadilah saya bekerja sama dengan satu teman saya namanya Raga Sukma yang gambar, nah saya yang menulisnya. Gitu, itu latar belakang kenapa saya bisa ngerjain project komik ini. Gitu ya Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak ini terkait komiknya itu isinya apa aja sih Pak? Mungkin teman-teman di rumah kan kepo nih. Oke, mungkin gini ceritain tentang ini ya, filmnya dulu ya, karena awal mulanya kan dari filmnya. Filmnya terbit tahun 2022 kalau nggak salah. Film pertamanya itu keluar tahun 2022. Filmnya itu tentang satu ahli ruqyah namanya Ustadz Kodrat itu, yang dia mempunyai masalah dengan satu entitas gaib namanya Aswala. Nah, jadi sepanjang film itu isinya pertarungan antara Ustadz Kodrat dengan entitas gaib bernama Aswala tersebut. Nah, kemudian itu film pertamanya, ternyata film pertamanya sukses, penontonnya kalau nggak salah 1,7 juta kalau nggak salah. Kemudian diputuskan oleh tim produksinya, diputuskan untuk bikin sequelnya, akhirnya ada film kedua ini, dan premisnya masih sama, Ustadz Kodrat harus berantem bersama si Aswala itu, si setan gaib itu. Nah, kemudian saya diminta untuk membuat, jadi universe-nya Ustadz Kodrat ini harus diperluas gitu. Nah, Ustadz Kodrat ini terkenal seperti musafir. Jadi dia pakai sepeda motor tua, keliling kota, bukan keliling kota ya, maksudnya dari satu tempat ke tempat lain gitu. Nah, saya diminta untuk bikin satu bagian di mana Ustadz Kodrat singgah di satu desa, kemudian dia harus melenyapkan satu entitas gaib di desa tersebut. Nah, saya namakan entitas gaibnya bernama Alam Ajara gitu. Nah, itu saya karang sendiri lah karena emang ini fiksi gitu. Jadi enaknya nulis fiksi itu kan tidak terlalu banyak tuntutan untuk akurat dengan realitas gitu. Enaknya itu seperti itu. Nah, dari tokoh-tokoh di komik ini kan ada tokoh Ustadz Kodrat ya Pak. Mungkin Pak Daniel ada keunikan nggak sih dari pengembangan tokoh-tokoh itu? Mungkin nemuin pengurus yayasan atau siapa gitu Pak? Jadi Ustadz Kodrat ini menarik karena ini saya membaca banyak review ya. Jadi karena memang karakter Ustadz Kodrat ini bukan karakter yang kebanyakan, bukan seperti dukun kebanyakan dalam tanda kutip ya. Dia ini Ustadz Kodrat ini selain dia
memiliki kemampuan ruqyah, dia juga memiliki kemampuan silat. Nah, yang membuat film Kodrat itu berbeda dengan film horor kebanyakan itu karena ada elemen silatnya, elemen aksinya. Nah, jadinya film Kodrat ini kalau kata orang ya, ini film superhero berbalut horor sebenarnya. Iya. Jadi kayak film superhero, cuman dibungkus dengan horor gitu karena Ustadz Kodrat ini harus fighting dengan musuhnya, dengan lawan-lawannya gitu. Nah, ini yang membuat Ustadz Kodrat ini kemudian berbeda dengan film horor lain gitu. Ada fightingnya, kemudian ada berantemnya gitu, kemudian ada elemen silatnya kayak gitu. Nah, kemudian salah satu hal yang cukup membedakan juga kalau film horor lain itu biasanya salah satu nilai jualnya itu berdasarkan kisah nyata gitu. Ya, padahal mitos kalau diomongin nyata itu kan agak paradoks gitu. Iya, betul. Nah, biasanya film-film horor lain itu berdasarkan kisah nyata, kayak film yang tayang habis Lebaran ini salah satunya itu kan ada film horor yang pengennya ditulis berdasarkan kisah nyata biar makin laris gitu. Nah, Ustadz Kodrat ini bukan berdasarkan kisah nyata, tapi menggunakan elemen penceritaan yang nyata dalam tanda kutip. Contohnya gini, doa-doanya itu seperti doa-doa yang diajarkan oleh kiai-kiai di pesantren. Itu benar-benar ada. Dan itu ketika saya nonton film Kodrat yang pertama itu, salah satu rapalan doanya itu yang dibaca Ustadz Kodrat itu mirip sekali seperti doa yang diajarkan kiai saya di pesantren dulu. Iya. Ini kok akurat betul gitu. Nah, ternyata memang sutradaranya itu memiliki konsultan doa sendiri. Ya memang orang itu memang dibayar buat ngecek doanya ini bener apa enggak, kayak gitu. Memang dia diajak kerjasama untuk ngecek doanya ini bener atau enggak gitu. Nah, kemudian saya sempat berdialog dengan eksekutif produsernya. Memang itu semangat yang berusaha dibawa gitu. Meskipun ini film fiksi, tapi ada elemen cerita yang memang harus dijaga orisinalitasnya gitu. Termasuk doa-doanya itu tadi. Nah, itu yang membuat Kodrat itu berbeda dengan film horor kebanyakan. Nah, elemen itu yang saya bawa ke cerita komiknya. Ini cerita komiknya, kalau yang di monitor ini kelihatan nggak? Nah, di cerita komiknya ini doa-doanya itu juga saya cari referensi betul gitu, dan kemudian saya juga sempat riset dengan salah satu rekan yang memang ahli ruqyah juga di lingkungan kampus Untidar gitu. Jadi saya tanya-tanya perihal ruqyah itu metodenya seperti apa, kemudian caranya bagaimana, lafal yang diucapkan bagaimana gitu, terus perlakuannya itu harus seperti apa, itu saya tanya. Ibaratnya riset dulu lah, karena untuk membuat cerita fiksi itu kan juga butuh riset. Iya. Butuh riset agar cerita kita tuh punya bekal dalam membuat cerita. Entah ceritanya itu kemudian masuk akal atau memang cukup imajinatif tapi logis kayak gitu. Gambarannya seperti itu kira-kira. Dari selama Pak Daniel menyusun komik ini, ada nggak sih Pak tantangan yang dihadapi Pak Daniel sendiri? Iya, tantangannya ini kalau kita membuat cerita secara profesional gitu ya, itu nulis cerita itu nggak bisa mengandalkan satu individu aja gitu. Menulis cerita untuk kebutuhan intellectual property itu berbeda dengan nulis cerita semacam novel yang bisa dikerjakan sendiri. Novel atau mungkin menulis puisi yang sifatnya personil dan bisa dikerjakan sendiri itu berbeda dengan menulis yang melibatkan orang-orang lain. Nah, saya ini termasuk yang terakhir itu tadi, menulis melibatkan orang lain. Karena apa? Karena IP atau intellectual property berjudul Kodrat ini, itu ownernya atau pemiliknya itu banyak orang. Yang memproses juga banyak orang. Film bisa sampai jadi sebuah film itu kan juga prosesnya panjang. Mulai dari penulisan, brainstorm, terus segala macam lah, syuting sampai editing segala macam sampai akhirnya selesai. Yang dilibatkan itu banyak orang. Nah, pun saya ketika menulis cerita ini, itu cerita tidak untuk saya sendiri gitu. Jadi ketika saya menulis cerita, draftnya itu bisa beberapa kali. Draft pertama saya kirimkan ke produsernya oke atau tidak. Kalau produsernya nggak oke, saya revisi dulu. Nah, setelah itu saya revisi sesuai arahan produser, baru diserahkan ke sutradara atau owner IP-nya. Nah, itu
kemudian dicek lagi kira-kira ini masuk atau enggak, kira-kira ini sesuai atau enggak gitu. Ada hal yang cukup PR buat saya ketika dari sutradaranya ngasih masukan yang ini saya perlu riset ulang gitu. Ibaratnya seperti itu. Saya perlu riset ulang, akhirnya saya mencari waktu agar bisa ketemu dengan konsultan saya itu tadi. Kemudian saya ngobrol, ibaratnya seperti wawancara tapi non formal gitulah, ngobrol, saya sharing banyak. Kemudian itu saya bawa ke komiknya, cerita komiknya gitu. Nah, baru setelah semua ceritanya selesai, pembagian panelnya juga sudah selesai, baru saya serahkan ke teman saya yang mengilustrasikannya. Jadi yang menggambar ada timnya sendiri gitu. Dan setelah digambar pun nggak langsung selesai. Gambar itu nanti lettering namanya ya. Jadi teksnya itu dimasukkan, itu ada timnya sendiri. Nanti setelah itu layout ada timnya sendiri, cover ada timnya sendiri, sampai akhirnya selesai. Bahkan mencari sponsor juga ada timnya sendiri. Memang ini sebenarnya kerja kolektif. Menulis tidak selamanya proyek personal ya, tapi kadang menulis itu juga pekerjaan kolektif kayak gitu. Baik, mungkin teman-teman atau sobat Utidar di rumah kan penasaran nih Pak dengan komik Kodratnya. Nah, itu tuh rilis kapan serta bisa didapatkan di mana sih Pak? Oke, kalau untuk komik Kodratnya itu bundling ya. Jadi komiknya itu dijual sepaket dengan tiket nonton bioskop di bioskop-bioskop tertentu gitu. Jadi teman-teman nanti kalau mau nonton film Kodrat nanti bisa dapat komiknya. Itu bundling biasanya. Nonton komiknya dapat nonton filmnya dapat bonus komiknya gitu. Nah, itu di bioskop-bioskop tertentu, kalau nggak salah di sekitar sini yang paling deket di Jogja kali. Beberapa bioskop ada yang paketnya bundling gitu. Dan filmnya masih tayang, per kemarin penontonnya 1,4 juta gitu. Jadi ya karena publik sudah membuktikan, ya silahkan ditonton sendiri. Tapi di Magelang belum ada Pak. Di Magelang belum ada? Belum ada. Karena Magelang bioskopnya kecil-kecil ya? Iya. Kemarin terakhir ngecek belum ada sih Pak. Belum ada, ya. Kita berharap CGV masuk Magelang ya, biar pengalaman nontonnya lebih maksimal. Iya, gitu. benar sekali. Terus pesan utama yang aslinya pengen dibawa Pak Daniel pada komik ini tuh apa sih? Waduh, pesan utama apa ya? Kalau di komiknya itu banyak plot yang saya ambil dari kejadian nyata gitu. Maksudnya gini, premis besarnya ya di komik ini ceritanya itu Ustadz Kodrat singgah di satu desa, kemudian desa itu mendapatkan gangguan gaib gitu. Nah, gangguan gaibnya itu karena karena warga desa itu menolak tanah-tanah pertaniannya dialihfungsikan menjadi proyek pemerintah gitulah, mau ditukar guling sama pemerintah. Nah, mereka menolak gitu. Nah, saya mengambil ini dari kejadian nyata di sekitar Magelang juga. Banyak ada satu daerah yang warganya direpresi oleh aparat, ditekan oleh pemerintah karena harus menerima tanahnya itu dijadikan waduk oleh pemerintah gitu. Yang mana kejadiannya sangat tidak mengenakan, banyak korban psikisnya yang dialami warga karena warga mendapatkan tekanan. Nah, itu yang berusaha saya masukkan di dalam cerita gitu. Jadi sebisa mungkin meskipun fiksi, saya termasuk penikmat fiksi yang bergenre realis sebenarnya. Jadi ketika membaca karya sastra itu saya senang kalau karya sastranya itu memang menarik realitas yang ada di dunia dimasukkan ke dalam karya sastra tersebut. Nah, itu kebawa ketika saya menulis. Jadi ketika saya menulis ya, kalau bisa ada kegelisahan di dunia nyata yang saya bawa ke dalam karya saya. Nah itu yang saya bawa di situ gitu. Jadi ya semoga pembaca relate gitu ya. Mungkin orang-orang di sekitar Magelang relate ya ketika membaca gitu ya. Iya. Karena memang kejadiannya ada di sekitar Magelang tentang perebutan lahan itu gitu. Dan perebutan lahan kan masih terjadi sampai sekarang di mana-mana gitu. Ya semoga tidak terlalu lebay dalam bercerita dan bisa dinikmati orang-orang gitu. Ya, benar sekali. Lalu kedepannya apa ada rencana buat mengembangkan cerita Kodrat ini nggak Pak? Misalnya jadi sequel baru atau? Oh, tentu ada gitu. Tapi itu tim produser ya yang mendiskusikan itu nanti akan ada sequel filmnya atau tidak. Terus tapi saya belum bisa cerita banyak tentang komiknya karena yaitu tadi ini pekerjaan kolektif gitu. Jadi keputusannya biasanya ada di tangan produser mau diterusin atau tidak komiknya. Tapi memang proyeksinya itu setiap intellectual property yang intellectual property yang
istilahnya itu dibuat untuk publik, itu memang tujuannya itu agar bisa luas ininya pengkaryaannya itu bisa luas gitu. Jadi nggak cuma berhenti di satu karya saja, tapi ada karya-karya lain yang dibuat gitu. Oke, mungkin dari Pak Daniel ada sedikit pesan yang pengen disampaikan ke teman-teman atau motivasi gitu, Pak? Motivasi? Oh ya, biar semangat. Apa ya motivasi itu? Dari pengalaman bikin komik ini aja ya. Maksudnya saya sekarang kan sudah tidak bekerja penuh waktu sebagai komikus gitu ya. Cuman saya bisa dapat project ini itu karena pertama karena jejaring kerja dan pertemanan itu yang harus kita jaga sebenarnya. Tadi saya sempat ngomong saya jadi dosen karena biar ijazahnya kepake ya. Karena beberapa tahun bekerja itu saya ijazahnya belum saya pakai gitu. Itu karena jejaring pertemanan gitu. Kadang kita terlalu terfokus belajar di bangku kuliah, kemudian sambil menghayal kita ini nanti kerja mau jadi apa gitu, ijazah saya nanti kepakainya buat jadi apa. Nah kadang kita menciptakan kotak-kotak sendiri sehingga kita itu terkungkung dalam ruang tersebut gitu. Nah pengalaman saya ini, saya sharing pengalaman aja ya. Saya karena punya passion di bidang kepenulisan gitu. Jadi ketika bekerja pertama kali itu ya saya bekerjanya itu di bidang kepenulisan yang memanfaatkan pertemanan gitu. Jadi dari teman ditawari project ini, dari teman ditawari pekerjaan ini gitu. Nah itu jalan sampai sekarang, bahkan saya sering menerima project dari teman gitu. Nah itu yang membuat meskipun saya ini punya ijazah waktu awal lulus ya, fresh graduate gitu, punya ijazah, cuman ijazahnya belum langsung kepake karena saya bisa mengerjakan project-project yang saya sukai gitu. Nah akhirnya saya baru mungkin 3 tahunan setelah lulus gitu, mungkin saya baru kepake ijazahnya gitu. 3 tahunan setelah lulus baru bekerja menggunakan ijazah. Di luar itu bekerja masih sesuai passion, masih menulis, masih berteman dengan teman-teman saya, teman-teman yang passionnya sama, hobinya sama gitu. Dan sampai sekarang meskipun misalnya tidak bekerja di sini, saya punya kegiatan lain di luar gitu. Nah itu cukup memberi warna dalam keseharian saya gitu. Jadi saya tidak perlu jadi tidak jumut gitu. Istilahnya tidak jumut ada dalam suatu kotak gitu. Saya bisa kemana-mana gitu. Ada ruang-ruang lain untuk aktualisasi gitu. Berarti seperti itu. Nggak hanya berpacu pada satu tujuan gitu aja ya Pak ya? Enggak, kalau bisa yang lain ya nggak apa-apa. Baik, itu tadi teman-teman cerita perjalanan kreatif Pak Daniel di balik Komik Kodrat. Terima kasih banyak Pak Daniel sudah berbagi kisah inspiratifnya di sama-sama. podcast Sarang Untidar. Nah buat teman-teman yang lagi nonton episode ini, jangan lupa subscribe YouTube Universitas Tidar, biar kalian bisa terus pantengin episode berikutnya di Sarang Untidar. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Seperti biasa, tetap semangat dan terus berkarya. Bye-bye.